dibagi dua satuan. Jadi ada Gudeg Pracana sama Gudeg Ambalan. Berkolaborasi dengan pramuka luar. Oh. Kemudian Atau saya menggantikan dia. Iya. Ikut tempat. Selamat datang di Menumensa. Apa kok dia? Berarti mau lanjut deh. Oh iya. Kan udah perkenalan sudah biasa. Ya. Sekarang kita ini kenapa kok mati nih tiba-tiba, Pak? Oh, biasa. Ada kesalahan teknis. Salah. Ah. Teknis. Kita sekarang mengawali dengan ada bertepuk nih. Apa itu, Dit? Tepuk pramuka. Sesuai saya kenapa kita tepuk? Tepuk, Itu supaya semangat. Berarti kan kita ada yang dengan pramuka. Kaitan-kaitan. Ya. Langsung saja ya, Pak. Berarti pembahasan kali ini ada kaitannya dengan pramuka. Apa pramuka itu? Raja Muda Karana. Raja Biar Muda. tahu pramuka itu apa? Hah? Yang ada di EPDN, langsung saja kita perkenalkan narasumbernya, Sumber Pak. kita, bintang tamu kita. Dari yang salah satunya cewek sendiri di sini. Iya, cewek sendiri. Au. Ladies first. Ladies first. Nah, silakan. perkenalkan, nama saya Asri Aulia. Nah, yang kencang mungkin nanti penonton itu nggak dengar. Diulang Iya, lagi. nanti gini HP. Oh, iya. Siapa ini? Apa ini? Oh, cantik tapi gak ada suaranya, gitu kan? Au. Biasa penontonnya gitu. Ada komen au. Hmm. Ada api-api 3. Ya, langsung aja. Oke, diam-diam aja. Perkenalkan, nama saya Asri Aulia, asal pendaftaran Jawa Barat, sekarang tingkat 2 Madya Praja. Wow. Selanjutnya, Baik, perkenalkan nama saya Sugiyanto Taufik Alifi, asal pendaftaran Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang sama juga kayak Asri, tingkat 2 Madya Praja, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Ambalan Putra. wih, but, Ketua Dewan Ambalan. Tepuk tangan dong Tepuk buat tangan. tamu hari ini. Ya, betul. Oh ya, guys, kita kan satu letting. Satu letik sekarang. Karena kakak tingkat kita alhamdulillah baru lulus. Alhamdulillah. Semoga lancar di penempatannya. Betul. Nah, kesibukan kalian sekarang apa nih? Buat Asun dan Asri Aulia. Asun dan Asri. Asun kan panggilannya? Asun. Asun. Ini Mac. Dan Asri dulu mungkin. Oh, iya. Mungkin kesibukannya kuliah, Baik, rajin. kuliah sama kegiatan ekskul dan UKM. Kalau boleh tahu nih, UKP-nya apa? Iya, enggak apa-apa. Apa? Kan bisa diceritakan. Bisa dilihat dia. Apa? Oh iya, nggak usah ditanya. Mungkin ada yang lain. Iya, mungkin ada yang lain juga. Selain pramuka. Iya. Selain pramuka, saya mengikuti UKP CPM. What? Kayak tahu? CPM itu apa, Mek? Cyber Pamong Manajemen. Wazek. Asik. Karena itu satu UKP kita ternyata. Iya. Baru Iya, tahu. kita bertiga ya. Iya. Asun juga. Asun juga. Iya. Mau mereka dia tertarik. Oh, ya udah nanti aja. Sun, lanjut dulu. Lanjut dulu. Sama Wapa Mangga. Wih. Oh. Bapak Manggala itu apa sih? Salah satu UKP dalam kegiatan pecinta alam. Oh. Oh ya, boleh tanya kabar juga Kak Asri. Apa kabar Asri? Alhamdulillah baik. Nah, ya kan. Alhamdulillah baik Lihat, sehat. ceria deh tadi senyum terus gitu. Iya, makanya kan saya di sebelahnya Asri tidak Berarti tidak bahagia. tahu. Membawa vibe yang sangat positif. Saya ini Asun samping saya. Kenapa? Nah ada. Gimana kabar Sun? Alhamdulillah baik juga. Terus kesibukan hari ini ya? Kesibukan hari ini sampai hari ini sama seperti Asri, kuliah juga, sama kesibukan di ngurus ini Gudeg Ambalan Pramuka ini. Ketua ini deh. Iya. Ngurus terus. Sibuk. Kalau pramuka di Medan yang dipanggil pertama siapa? Asun. Asun, bukan Komeng. Ih. Ngurus saya dipanggil tidak tahu apa-apa. Oke, Mek. Sekarang Anda yang bertanya. Saya terus, Mek. Iya. Nah ini aja lah. Kalau mungkin orang luar tuh kan tahu oh pramuka itu ini lah. Nah tapi kalau pramuka IPDN sendiri itu apa sih atau bagaimana pramuka IPDN itu? Baik, saya jawab juga ya. Ya. Jadi untuk pramuka IPDN ini nih dibagi dua satuan.
Jadi ada Budak Pracana sama Budak Ambalan. Nah, untuk Budak Pracana ini itu terdiri dari kakak praja utama. Jadi itu untuk Rangka Pandega. Dan untuk Budak Ambalan ini diisi dari muda hingga Nindya Praja akhir. Begitu. Nah, terus sama Budak Pramuka ini di PDN sekarang itu menjadi UKP ya. Menjadi UKP, unit kegiatan praja. Sama seperti di luar, kegiatan pramuka seperti biasanya itu tergolong lebih ke lapangan ya daripada materi seperti itu. Sama sih seperti di luar kalau grup di PDN ini. Intinya untuk satuan putra dan putri pasti terpisah tuh. Dan satuannya dibagi menjadi dua gitu. Oh, kayak gitu deh. Terpisah. Kenapa kok bisa terpisah? Kayak hatiku aja terpisah. Oh. Kalau Asri nih apa nih? Itu nanti aja sesi curhat di belakang layar. Bisa dihubungi nomor. Masih ada lagi. Oh iya iya. Oh, berdua. Kalau menurut Asri. Iyalah menurut Asri nih. Menurutmu pramuka IPDN kayak gimana? Terus tahu saya nih, setiap UKP atau instansi di IPDN ada nama-namanya, Ya. punya nama sendiri. Nah, kalau IPDN ini apa? Oh IPDN, nama pramuka IPDN-nya. Ya, pramuka IPDN. Bukan IPDN nah. Iya. Gimana, Sri? Untuk di pramuka di IPDN ini ada namanya yaitu Rudini Odiana. Itu menunjukkan kalau Rudini itu laki-laki, untuk yang Odiananya itu perempuan. Oh. Tapi kalau Rudini itu emang salah satu pelopor IPDN bener kan? Tapi kalau Odiana itu sendiri apa? Istrinya mungkin. Ya betul itu. Iya betul. Oh, itu jadi ibu istrinya Pak Iya, jadi Rudi. Jadi konsepnya itu kan nama ini kan Rudini Odiana. Rudini Odiana ini diambil dari sosok yang sudah kita kenal sampai saat ini di PDN, Rudini, Jenderal TNI Rudini. Ya, benar. Nah, kebetulan pasangannya itu namanya adalah Odiana. Jadi karena pramuka ini satuan yang terpisah, putra dan putri, jadi nama putra itu diambil dari Jenderal Rudini dan yang satuan putri itu diambil dari Odiana. Oh, Anda ngawur tapi kok bisa, Pak? Iya. Sebenarnya saya udah tahu sebenarnya. Kenapa? Cuma pura-pura anak tahu aja. Oh, menyesuaikan gitu ya. Nah, biar dia yang jawab. Itu udah benar saya. Tapi kalau kau jawab nanti bukan ini narasumbernya, Oh Pak. iya, saya. Iya. Ya udah. Nah kan pendirinya nih udah tahu nih siapa nih, Jenderal Rudini. Iya. Kapan sih berdirinya pramuka itu? Iya. Dari awal PDN kah atau sudah berapa tahun? Oh, Kan di PDN kan sudah hampir berapa tahun, Mek? Lebih lah kalau 20 tahun. Kita aja sudah angkatan 30 nih. Iya. Pastinya kan udah lama gitu kan, dari senior-senior kita terdahulu dari zaman STPDN hingga IPDN sekarang. Itu sejak kapan? Lebih tepatnya tanggal dan tahunnya itu. Jadi untuk IPDN ini pramukanya itu diresmikan pada tanggal 14 Agustus 1994. Itu kira-kira mungkin kakak kita STPDN 05 sekitar segitu ya. Jadi waktu itu diresmikan oleh Bapak IGK Manila, itu rektor saat itu. Dan kebetulan yang meresmikannya juga dari Adat Warnas juga. Waktu itu diresmikannya itu budak ini ada kita ini pramuka IPDN ingin mencetak sejarah tapi gagal. Jadi ada gerak jalan yang paling banyak jumlah orangnya, cuman gagal karena terkendala apa gitu. Itu saya dapat cerita dari kakak-kakak saya yang ikut pramuka juga. Terkendala COVID. Nah, itu kalau sekarang terkendala COVID, zaman dulu mana ada COVID? Oh, belum ada. Belum ada. Ya. Oh ya nih, kan udah tanya Asun, sekarang tanya Asri. Memang dari tadi kok. Biasa kan. Udah Kan kan kapan lagi? Asri, ini bagaimana sih cara menjadi anggota pramuka di PDN? Kan pastinya kan penonton ini kan tanya, gimana sih? Barangkali ada, aku nanti buat adik-adik kita nih calon praja, aku besok mau menyalurkan bakatku ke pramuka karena SMA sudah ada kan. Bagaimana sih cara gabungnya? Bisa dijelaskan dong gimana? Ya untuk mengikuti pramuka yang ada itu tahapannya dari muda praja ya. Dari muda praja. Jadi waktu muda praja kita direkrut oleh kakak-kakak Nindya Praja di angkatan 28 kemarin. Mereka merekrut kami, siapa yang berminat
mau itu zaman SMP atau SMA-nya mengikuti atau tidak mengikuti pramuka bisa join. Nah dari situ kita mulai mengikuti kegiatan-kegiatan pramukanya, mulai terbentuk keluarga asuh, kemudian kumpul-kumpul dan ikut menjadi panitia di acara lomba LKBB waktu Muda Praja. Oh yang Muda Praja. Zaman Muda Muda Praja. Praja. LKBB itu Angkatan tiga. Waktu IPDN Expo. Yang baris-baris. Oh iya iya. Ya. Ya benar. Di situ juga terseleksi siapa yang bakalan lanjut ke pramuka selanjutnya atau enggak. Terus ketika kita udah Madya Praja, mulai kita pengkaderan. Pengkaderan ya, berbagai tahap pengkaderan. Oh, berarti nggak selalu yang ikut yang sudah punya apa pengalaman, yang baru mau coba Ya, bisa Boleh, boleh. pramuka Bang. terbuka. Yang penting mau. Penting niat Niat. dan tekad. Kata Arif Maulana. Iya. Pasti ingat ya, Blit? Ingat lah, karena itu seorang hafiz. Teman kita. Terus nih saya lihat-lihat pakaian Anda nih ada pin apa itu? Menggunakan ini. Itu apa? Yang paling Kacu. populer adalah menggunakan ini, hasduk. Hasduk kan sebutannya kan? Iya. Kacu. Kacu harus Kacu. bisa dibilang. Oh, sama. Soalnya dulu saya kacu nih. Yang benar hasduk apa kacu? Tergantung daerah masing-masing. Oh. Biasanya ada yang Beda bilang daerah, kacu, beda ada yang bilang hasduk. 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 Itu bahasa mana itu? Kayaknya Orang orang bahasa tergantung sebutan tiap-tiap daerah. Iya. Oh, saya sebutnya ini. Itu ada hasduk, terus ada Bendera lilit. bendera. Merah putih. Ya, terus sama pin tunas kelapa itu digunakannya saat apa aja dan Ya. filosofinya apa. Mungkin bisa diceritakan. Atau mungkin selain ini ada atribut sebenarnya, Ya. atribut lain. Mungkin ada seragamnya tersendiri kan Ah. buat pramuka atau gimana saat di lapangan atau mungkin ada lomba-lomba kan. Kan saya tahu kalau pramuka itu sebenarnya sebelum Covid nih banyak sekali event-eventnya kayak entah itu kerja sama PMI sama kayak pencinta alam. Jadi pramuka itu hampir menyeluruh bisa gitu loh. Jadi mungkin bisa diceritakan. Ya, jadi tadi yang ditanyakan itu tentang pin ini ya. Iya. Pin ini kita sebutnya di sini tuh pin cikal namanya. Cikal Karena tunas kelapa itu sebutannya itu adalah cikal. Nah, jadi filosofinya cikal ini karena dia itu kalau dari pohon kelapa sendiri ya, pohon kelapa itu bermanfaat dan serbaguna. Jadi diharapkan kami ini bisa menjadi kader yang bermanfaat suatu saat nanti. Dan serbaguna. Dan serbaguna. Nah, kan bener kan kalau pramuka Karena itu pramuka itu bisa di mana aja. Nah, Sampai jadi narasumber. iya. Bisa jadi host. Bisa. Ada kan dulu pengalaman. Atau saya menggantikan dia. Iya. Ikut tempat. Baru saya ganti Nadine. Jadi untuk pin yang saya pakai saat ini Madya Praja itu hanya boleh cikal. Dan untuk tanda jabatan yang lain itu ada lagi namanya lencana. Nah lencana ini dibagi dua. Rencana itu seperti gimana ya? Lencana itu kalau di PDN itu pin gantung bentuknya segitiga. Gitu. Jadi dibagi dua, untuk pramuka penegak itu menggunakan warna kuning dan untuk pramuka pandega itu menggunakan warna coklat. Gitu. Tahu deh Apa? pinnya? Pernah sih pernah lihat di senior pakai segitiga ini. Oh yang kuning itu ya? Ya. Iya kan? Ya itu. Lencana. Tapi kalau sudah di atas Madya nih ada tumbung nggak pin? Disiram gitu kan? Ada akarnya di sini. Ada. Nah gitu juga konsepnya. Dibakar. Itu maknanya apa kok bisa segitiga terus warna kuning ya kalau nggak salah? Itu warna apa? kuning ini melambangkan ini pramuka penegak dan warna coklat itu melambangkan pramuka pandega. Oh, Nah warna kuning ini iya. artinya itu kecerahan dan keteguhan hati. Begitu. Kalau untuk warna coklat ini kematangan jasmani dan rohani serta kedewasaan. Gitu. Jadi bedanya karena tingkatan pandega itu kan sudah praja utama, jadi udah tahap pendewasaan seperti itu. Berarti ada tandanya sendiri ya? Iya. Nggak semerta-merta semua anggota pramuka pakai pin ini itu kan? Itu harus ada hierarkinya karena Betul. di sini masih menghargai hierarki, Mek. Dan ada makna filosofis. Ya. Kalau ini Oh, handuk. Hasduk. Oh ya itu. Kau gimana? Lupa deh. Hasduk. Hasduk. Nah, Handuk. hasduk Biasa ini. itu lambang merah putih. lambang merah putih. Astagfirullahaladzim. Maafkan api Indonesia.
Iya, Kan saya anggapnya gimana? Iya lanjut. Hasbun itu gimana? Bisa dijelaskan ya? Kalau Hasbun sendiri ya filosofinya karena ini lambang bendera merah putih kan. Karena lambang dari bendera Pramuka sendiri itu juga warnanya merah putih. Begitu. Mungkin bisa ditampilkan. Oh iya. Nah, nanti editor. Editor. Nah selain itu ada lagi nih. Apa? Ada lagi jadi karena kami belum pakai uniform juga seragam pramuka atau mungkin next time diundang lagi. Oh bisa. Pakai seragam pramuka ya. Pramuka Oh ya jadi nanti dua. manajer bisa diundang lagi ya, eksekutif manajer. Nah. Setelah Jadi, ini dipakai. Ya, Dipakai. Pramuka jilid 2. Jilid 2. Jadi ada uniform pramuka juga. Kalau pakai seragam pramuka itu biasanya itu ada tanda jabatan, talikur serta roda dewan. Roda dewan itu seperti mangkok. Nah, Ada mangkoknya juga rupanya. begitu. Nah, ini berhubung Nah, bentar, Mek. Tadi itu digunakan saat kapan? Yang mana? Yang uniformnya itu. Kan nggak tahu nih. Biasanya kalau ini biasanya kita pakai saat ada kegiatan aja kalau sekarang. Karena di PDN kan kita masih menghargai tradisi kita Iya. menggunakan pakaian PDN ini. Iya. Jadi nggak ada hari, nggak ditentukan harinya menggunakannya kapan, hanya saat pada saat acara aja. Kan dulu kalau di SMA kan ada nih. Iya. Kalau dulu aku hari Kamis. saya hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Saya hari Kamis nih. Kau paling beda. Kok bisa hari Kamis? Hari Kamis tuh baju Oh ya hari. khas, biasanya baju khas sekolah. Oh, iya. Entah hari saya Sabtu batik. Jadi Terbalik. Ini kenapa memperdebatkan seragam SMA gitu? Ya. Nah. Nih tadi berhubung kamu nanya, berhubung dijawab juga dipakai pas kegiatan-kegiatan. Iya. Nah, Ngomong-ngomong kegiatan nih, Mek. iya. Kegiatan apa yang sudah dilakukan? Maksudnya kan pasti banyak nih. Kegiatan dari untuk kedepannya lah. Kedepannya apa? Asli dong yang pengen yang jawab. Ya, kedepannya kami ada berbagai rencana kegiatan seperti berkolaborasi dengan pramuka luar. Oh, Kemudian sudah bekerja sama juga dengan BKC dan ada beberapa kegiatan juga dengan bekerja sama dengan pihak luar. Mungkin sebelum pandemi itu sering kami itu dinas luar. Dinas luar sering banget. Pramuka itu yang paling sering. Dinas luar. Tiap minggu. wih, Itu ngapain aja dinas luarnya? jalan-jalan kan Ah, sekalian. Kalau dinas luar itu biasanya kita ke ini kan berdasarkan cerita juga ya. iya. Sebelum kami. Sebelum Covid, lebih tepatnya lebih sebelum Jadi Covid. itu kakak-kakak saya yang pramuka itu sering melatih juga di pramuka siaga. Pramuka siaga itu di SD. SD terdekat ini di bawah sini kan ada SD. Itu berarti pramuka beda sebelum Covid ini. Iya, di sekitaran sini. Enak ya. Maksudnya sambil menyelam minum air. Iya. Mati dong. Kesel lagi. Enggak, maksudnya itu satu kegiatan kan bisa menikmati dunia luar sambil refreshing gitu. Ya, sambil sharing ke anak-anak. Nah, ke adik-adik. untuk kegiatan di dalam nih, kegiatan di dalam IPDN kan pasti orang-orang kepo nih, maupun di dalam IPDN dan di luar juga. Apa sih kegiatan pramuka yang paling sering dilakukan di IPDN ini? Kan mungkin orang-orang luar belum tahu kan itu. Bisa dijawab. Untuk kegiatan rutinnya kita mengadakan kumpul keluarga asuh, itu merupakan silaturahim antara kami angkatan 30 sama angkatan 28 gitu. Untuk sebelum awal-awal pandemi itu sempat kami membuat suatu acara lomba LKBB yang diadakan di Balairo. Itu pesertanya dari Muda Praja angkatan 30, angkatan kita dulu. Dan kami sempat menjadi panitianya. Ternyata pramuka yang LKBB itu. Iya. Kira emang itu pramuka. dari lembaga sendiri. Iya. Kirain pas Gibra. Bukan, nggak ada pasti. Ada masih ada. Iya, ada Mas Gibra di sini. Kan dulu kalau di SMA pas Gibra. Nah, oh ini yang LKBB pakai yel. Iya. Emang pramuka ini penuh dengan yel. Iyalah, karena pramuka itu penuh semangat. Betul. Bener kan? Betul. Ayo kita jaga dulu. Gak gitu juga. Nah nih, kalian berdua nih. Saya tadi mikir nih kan, pramuka, praja, muda, karana. Kita sebagai peserta didik namanya praja. Nah, apakah kita semua di sini praja adalah Anggota pramuka. Jadi seharusnya kalau dalam kurikulum wajib itu semua praja ini seharusnya itu adalah anggota pramuka.
Nah, jadi dulu itu cerita boleh ya? Ya nggak apa-apa. Jadi Nggak apa. Ini dulu saya sempat buat cerita. saat STPDN karena jumlah praja itu masih sedikit. Iya. Jadi semua praja itu yaitu anggota pramuka. Bahkan yang saat mau mencetak sejarah itu yang saya bilang tadi, itu tuh semua praja ikut berpartisipasi untuk mencetak sejarah saat itu. Jadi sebenarnya sudah pernah kalau praja itu semuanya anak pramuka. Tapi sekarang karena satu dan lain hal mungkin, jadi sekarang yang hanya mengikuti UKP saja yang bisa untuk aktif di organisasi pramuka gitu. Oh, berarti sebenarnya kita semua tuh anggota pramuka. Iya. Iya. Soalnya dulu udah pernah. Gitu. Coba lagi. Untuk kedepannya ada nggak? Nah, kedepannya ada rencana. Kemarin juga kita ada audiensi dengan Keluarga Jabar. Ya. Jadi audiensinya itu isinya itu tentang kolaborasi kita lah. Bentuk kayak MOU kita dengan pihak Jabar, pihak Keluarga Jabar. Nanti rencana itu mau dikembalikan lagi seperti dulu. Kebetulan dulu yang kemarin melakukan perjanjian sama kita itu juga kakak kita dari STPD juga. Katanya kita ingin mengembalikan pramuka seperti dulu. Jadi semua praja itu adalah anggota pramuka. Nanti itu kegiatannya dari muda praja itu ada, sudah dirangkai hingga praja utama. Gitu. Tapi saya dulu juga pernah ikut pramuka. Jadi enaknya tuh ya, benar kata Asun dan Asri itu enaknya DL. Ketika saya DL itu dulu waktu di Bogor itu, wih, enak banget ketemu dari Bandung. Dan di orang Bandung kan saya orang Jawa Timur nih. Oh iya. Ketemu kan otomatis pergi ke Bandung, ketemu orang Bandung, ketemu orang Kalimantan, Sulawesi, Papua. NTB nggak ada. Waktu itu dia ketemu NTB. Ikut tapi nggak tahu dari mana. Iya. Itu enaknya membangun link. Betul. Membangun koneksi. Tinggal pencet kebuka Apa? link. Bukan itu. hubungan. Oh, iya. Itu Kan dia. karena menjalin silaturahmi itu adalah ibadah. Kan barangkali ada kontak-kontaknya juga. Masih ada ya? Ada. Itu nanti kalau mau minta ada. Oh ya nih, saya mau tanya juga baru ingat. Kalau di regional ada nggak pramuka juga? Ada juga. Ada. Sama juga. Apakah kayak sistem maksudnya yang mau ikut pramuka dari seleksinya, dari persyaratannya itu sama juga atau Sama juga. Mungkin kalau di regional itu ya mungkin lebih dari pengasuhan yang mengambil anggota pramuka. Kalau di sini kan kita melewati pengkaderan begitu. Oh, iya. Kalau di kampus Jatinangor. Apakah namanya juga sama? Sama. Oh, sama. Nantinya ada juga. Bedanya hanya tempatnya saja. Ya, Ded, tiba di akhir acara Kenapa Mek kok tiba di akhir acara? karena Sudah waktunya. sudah waktunya. Emang sudah biasanya kan? Iya. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Asun Asri. Terima kasih juga. Asri juga Iya. sudah mengundang. Iya. Terima kasih sudah memberikan informasi mengenai bagaimana sih PDN di Pramuka. Pramuka di PDN. Di PDN. Nah, kembali. Seperti biasanya, Mek. Kamu kok lupa terus, Mek? Udah beberapa episode kok lupa. Seperti biasanya ini. Ini ada tradisi juga. Tidak hanya pramuka. Jadi di menu mensa ini ada tradisi. Jadi di akhir segmen itu ada quotes, pesan dan kesan kepada penonton. Biar penonton itu tergugah. Oh ya, saya mendengarkan quotes dari Asun dan Asri, sepertinya saya lebih semangat menjalani ini. Tapi kalau saya mendengarkan dari Mek, kenapa hidup saya suram gitu? Belum pernah saya kasih quotes. Oh, pernah saya kasih Pernah. quotes dari prasasti Thailand. Nah, itu sama ada itu di sini. Di sini. Oh ya di situ. Ada tuh. Ya. Di ini. Tahu kan Asri? Syukurlah. Tan Asri penonton setia kita. Oh iya, betul nih. Yang Itu episode dia. dibuka. Nah. Dilakukan. Silakan, it's your time. Ladies first, tapi. Jadilah ksatria yang tangguh, pantang menyerah, dan mencintai nusa dan bangsa. Cinta tanah air loh. Iya. Aku tambahin, mencintai kamu juga. Sun. Jadi quotes hari ini ya. Cintamu sesuci Trisatya, sayangmu setulus Dasadharma. Woi, Serba cinta. sama cinta kenapa? Ya ini serba cinta. Tidak. Hati saya masih tertutup. Wow. Harus ada yang buka. Iya, boleh. Buka. Orang lain. Oh, kira mau buka. Kenapa aku untuk hari ini penuh ketawa ya, Mek? Grogi.
Karena ada Asri. Ada Asri sendiri wanita di sini. Ya, terima kasih ya buat Asun dan Asri. Untuk penonton, jangan lupa like, komen, Dan subscribe. dan kritik dan saran. Oh ya, jangan lupa bunyikan lonceng yang di sebelah mana? Di Sini. sini kalau nggak salah. Ya, di sini. Ya. Nanti kalau ada kritik dan saran bintang tamu selanjutnya itu bisa ditulis di kolom komentar. Sebanyak-banyaknya siapa yang akan menjadi bintang tamu selanjutnya. Atau mau pramuka jilid 2 Bisa. seperti tadi mengundang dia, undang lagi Kak Asun dan Kak Asri. Nah, karena Kak Asrinya cantik ya. Dan Kak Asun. Nah, itu hanya canda, nanti dia cantik juga. Yaudah, deh. Ya udah. Ah, sampai jumpa di menu mensa selanjutnya. Menu Menu mensa mensa mantap.